Pak Prabowo masih nunggu di situ. Setelah sudah lengkap semua, kakak saya sama bapak saya, beliau tanya begini sama bapak saya. Pak, saya mau nanya, Agus ini bener anak bapak? Meja makan bersama Bayu dan Chris Budiarjo. Tung. Tamunya siapa? Begini, ada sebuah cerita. Ini pertama tahun ini tahun paknya Pak Prabowo. Ya. Suka kita nggak suka, senang tidak senang masyarakat kita, Pak Prabowo presiden terpilih. Ya. Sosok Prabowo tuh banyak yang pengen ngerti detail. Siapa sih sebenarnya Pak Prabowo, seperti apa sih? Kedepannya mau gimana? Dan sosok pribadinya seperti apa? Apakah betul beliau itu pemimpin yang menjanjikan bangsa ini? Bagaimana apa betul beliau itu hanya mengejar kekuasaan atau pengabdian? Misalnya gitu. Banyak itu kadang-kadang ada yang nggak suka, namanya orang nggak suka. Ya, Kan 58% itu berarti 42% ada yang nggak suka, ya. kan gitu. Dari 42% jumlahnya kan besar sekali. Nah, saya ingin mengenalkan sosok orang yang dekat dengan Pak Prabowo jauh sebelum Pak Prabowo jenderal. tahu semuanya. Ngerti jawabon jero, Bro. Agustinus. Selamat. Jadi sejak Pak Prabowo perwira, beliau sudah deket pendamping ajudan. Selamat malam Mas Agus. Selamat malam, Pak Chris. Ini, Selamat malam. ini Mas bukan Bayu. ajudan presiden, jauh sebelum presiden. Gimana Mas Agus, dulu kok jenengan kan tentara juga dong berarti kalau ajudannya Pak Prabowo. Oh iya, Sampai orang mana sih aslinya? saya kalau ditanya aslinya orang mana berarti saya berkesempatan untuk memperkenalkan diri. Iya, Iya dong. harus. Harus. Nama saya Agustinus. Iya. Masih ada tambahannya lagi. Oh iya iya iya. Agustinus Susanto. Agustinus Susanto. Ya, jadi kalau menurut cerita Nggih. bapak saya ketika saya tanya, Pak, bener saya anak bapak? Iya, kita sebagai anak harus Iya. Konfirmasi. Lah, ya, konfirmasi, Jojo anak jangan-jangan temon. saya anak angkat. Iya 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 iya. Temon. Temon kan gitu. Iya iya iya. Beliau menyampaikan kepada saya, iya kamu anak saya. Terus saya tanya, lah yang ini memang betul ibu saya. Mungkin beliau berpikir bahwa anak sekarang memang lama-lama kurang ajar. Udah ngajar. Lama gitu. Loh, tapi kan saya sebagai anak Iya. berkewajiban dong bertanya. Iya bener enggak? Iya toh. Bener atau tidak kan gitu. Iya anak temon. Jangan sampai nanti pas saya keluar dibilang, "Walah, kamu bukan anaknya." Iya. Ngaku. Sehingga sebelum ada pertanyaan itu, saya klarifikasi kedua orang tua saya. Iya. Beliau sampaikan, "Iya, kamu anak saya." Oh iya. Kata bapak saya, kata ibu saya, "Iya juga kamu anak saya." Berarti benar. Berarti kan clear. Clear. Iya kan? Aman. Tapi ada satu persoalan yang saya bertanya-tanya. Ketika saya tanya, "Pak, sebenarnya saya tuh lahir tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa?" Ruwet gini zaman Ruwet, dulu. iya. Bapak saya jawabnya sederhana banget. Zaman kamu dulu lahir, ya kan? Kalau kamu tanya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, Bapak lupa. Loh. Tapi yang Bapak ingat itu Bapak nanam pohon kelapa itu di pojokan sumur. Loh. Coba. Kalau itu saya tidak bisa protes. Iya. Tapi jelas bahwa saya adalah anak dari apa? bapak saya dan Ibu. anak dari ibu saya. Itu saya kira sudah cukup. Iya. Wah. Karena saya tidak mendapatkan penjelasan yang pasti dari tanggal lahir saya, ya saya mencoba bertanya kepada kakak saya. Jadi saya 5 bersaudara. Saya anak terakhir. Loh. Anak terakhir saya. Anak ragil. Iya. Yang pertama laki-laki. Yang kedua laki-laki, ketiga perempuan, keempat perempuan, baru kelima saya. Saya laki-laki loh. Iya. Laki-laki. Tapi konon katanya
Di antara 5 ini ada 2 yang sudah dipanggil yang Maha Kuasa lebih dulu. Jadi bapak ibu saya punya 7. anak 7 yang ada sampai dengan hari ini 5. Tuh, nah saya adanya di Desa Ngandagan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Purworejo. Pak Prabowo juga Purworejo, bro. Ini gara-gara Purworejo, Pak. Ada darah-darah Purworejo. Iya. Mohon maaf nih, saya bukan membenarkan, tapi sedikit meluruskan sejarah. Gimana nih? Pak Prabowo itu sama dengan saya, Jawa Tengah, tetapi Banyumas. bukan dari Purworejo, dari Banyumas. Banyumas. Jadi kalau kita dari sini mau ke Purworejo, ketemu dulu Purwokerto, Banyumas, Kebumen, baru Purworejo. Rodo Adoh. Ngelewatin satu kabupaten. Banyumas. Beda. Ya beda, provinsinya tapi sama. Oke. Masuk tentara tahun berapa, Pak? Saya Lagi sik to, cerita kakak keluargane Oh, sik. iya, keluarga. Sebelum jadi tentara Oke, iki oke, piye oke. ceritane? Oh, Anak gini. ragil sudah jadi Anak tentara. ragil, ya kan. Biasanya yo anak ragil ki Susah manja. Ya, jadi ceritanya begini. Saya anak kelima Nggih. yang hidup ya. Iya. Nah, dari keluarga yang semuanya cukup. Oh, iya. Karena ada filosofi orang Jawa. Mangan ora mangan, kumpul. Itu yang saya bilang cukup. Iya. Berarti kumpul terus Pak. Kumpul terus ya. Iya. Nah, jadi kalau saya menyampaikan saya anak orang miskin, kan kasihan bapak ibu Kasihan, saya. iyalah. Saya orang cukup lah. Iya, cukup Bahkan harus. mungkin, Lebih dari mungkin cukup. kategori ini kaya lah gitu. Iya. Kok sampai sekarang Harus, masih tempat besar seperti ini kan? Iya. Ya. Oke. Karena tadi Mas Bayu nanya sama saya, gimana sih ceritanya masuk tentara, kapan sih gitu? Iya. Yang pertama, saya akan berterima kasih kepada meja makan. Iya. Karena tidak semua masyarakat Kabupaten Purworejo, Iya. khususnya di desa saya, Desa Ngandagan, Iya. sampai bisa datang ke meja makan. Iya. Berarti saya teristimewa ini. Iya. Saya istimewa karena dalam satu kabupaten barangkali mungkin baru saya yang menginjakan kaki di sini. Pokoknya mbuh diundang, mbuh ora diundang, yang jelas hari ini saya ada di sini. Iya. Gitu. Jadi gini, saya berawal masuk tentara itu, yang pertama cara berpikir saya sudah terkontaminasi oleh para leluhur saya. Karena kakek saya, kakek buyut saya juga sebagai aparatur negara dari TNI dan dari kepolisian. Ya. Tapi di era tahun 45-an. Masa perjuangan kemerdekaan. Iya. Kalau filosofi orang Jawa kan mengatakan gini. Ngunduh waing pakarti. Iya. Kan itu. Iya. Nah orang nandur ya aja ngunduh. Iya. Maling berarti kan Iya, maling. Iya. Jadi dari silsilah keturunan itu secara genetika muncullah saya. Oh. Tapi awalnya mungkin berbeda dengan Iya. kakek buyut saya dan Betul. kakek saya. Iya. Karena saya harus melalui proses yang istimewa. Mana istimewa di mana? Istimewanya begini. Suatu ketika saya sedang duduk-duduk dengan saudara-saudara saya. Ada orang yang berpakaian rapih dan bersih pada saat itu. Beliau bertanya sama saya, sapa sing gelem neng Jakarta? Melu Pak Deku. Oh. Jadi pembantu rumah tangga. Loh. Sekaligus lihat Monas. Weh. Spontan saya angkat tangan. Nggih kula. Karena kumpul terus itu. Karena kumpul tadi Pengen ke Jakarta nonton pengen Monas. ke Jakarta Iya. supaya saya bisa lihat Monas. Iya.
Singkat cerita, begitu saya angkat tangan, kedua saudara saya, anak Pak Le saya, angkat tangan juga. Tapi ingat loh, yang angkat tangan pertama saya loh. Iya. Artinya saya yang di depan. Iya. Nah, teman saudara saya yang dua ini angkat tangannya belakangan. Iya. Berarti ikut-ikutan. Melu. Nah, melu. Elon, gur elon ini. Tuh. Setelah itu, singkat cerita, bapak saya nangkep ayam. Terus ke kebun, Ya. nebang pohon pisang, manjat kelapa, didol, nggo sangu anak ragil mau ke Jakarta. Sugih. Iya. Klopo sugih tinggal lah. menek. Klopo tinggal menek, Ya. pisang Ayam tinggal tinggal nebang, jipuk. ayam tinggal nangkep. Iya. Iya. Berangkatlah saya ke Jakarta bertiga. Sampai di Jakarta, saya celingak-celinguk gini. Ngerti lah celingak-celinguk? Iya. Iya. Tengok sana, tengok sini. Tengok sana, tengok sini ya. Ternyata Monas begitu saya sampai Jakarta juga nggak kelihatan. Iya. Jadi begitu saya dari stasiun Kutoarjo Ya. menuju ke stasiun Jatinegara, begitu turun Mana Monasnya? Mana Monasnya? Ternyata Monas itu tidak kelihatan kalau dari stasiun Jatinegara. Iya. Jalan kaki saya menuju ke tempat yang Dituju. Sampai di sana diterima dengan baik. Saya dikasih minum. Oh, silakan. Ya kan? Silakan minum sekalian. Terus saya juga dikasih makan. Iya. Tapi Eh. sudah dari tadi saya ngobrol, minum juga enggak, Nah makan juga itu. enggak. Monggo silahkan pemilu, pembicara minum dulu. Padahal kita sama-sama wong Jawa toh. Iya. Lah kalau saya nggak ditawarin ya nggak mungkin ya Enggak saya minum. sopan. Nah. Silakan pemilu. Nah, Monggo, saya monggo. ini dulu. dan ini mohon maaf nih. Ya. Ini kalau nggak salah Ya. air yang bawa saya. Loh. Padahal saya di situ lihat ada air. Kenapa juga tidak diberikan kepada saya? Nah ini. Ini yang salah sopo Ini iki? tadinya mau cerita iklan toh. Tapi yo kontraknya cinta urus. Ya sudahlah kalau gitu saya pinjam gelasnya saja ini. Siap, Tangan monggo, tangan Pak. di sini ya. Kalau di kampung saya, Nggih. walaupun nggak ada diada-adain. Iya. Iya. Pak. Betul, Pak. Kalau Iya. ada tamu pasti monggo silakan Wah, makan. monggo, Mari silakan silakan minum. dimakan. Ya ini Loh, Pak. dari tadi sebenarnya saya juga Iya, iya. mau. Ayo gitu. mulai wis. Monggo Pak, monggo Pak. Tapi nggak di Manggake. nggak gitu. Nah ini orang Jawa sejati nih. Kudu dimanggake. Iya, monggo. Waduh. Ya, sangat enak. Ojo ngatri wong Jawa ilang Jawa. Ya. nih. Nah, setelah jadi tentara gimana? Belum. Oh, belum. Setelah saya jadi pembantu rumah tangga, memang di jiwa saya ini sudah melekat bahwa besok saya besar, saya mau jadi ABRI supaya meneruskan Nah, kayak moyang. perjuangan kakek moyang saya Iya. dan menjadi kebanggaan Keluarga. keluarga saya semua. Singkat cerita, setiap hari saya biasa bangun itu jam 4:30, saya bangun lebih awal. Saya lari karena saya punya Makasih, cita-cita makasih. untuk menjadi Monggo, seorang monggo. ABRI. Nah, bersyukurnya ini pada saya sering-sering lari pagi ketemu dengan majikan saya. Dari situ saya sudah melihat bahwa saya ternyata sudah bisa bohong. Mau. Wih, iki. Loh. Saya sudah mulai bisa bohong. Iya. Karena apa? Majikan saya nanya, kamu dari mana Gus? Jawaban saya buang sampah Bu. Oh. Loh, tempat sampah di sana kok kamu dari sana? Nah, ini. Sampahnya Saya dari bilang, pintu. iya Bu, tadi saya buang sana terus saya jalan ke sana. Ibu itu tidak protes. Iya. Beliau belum tahu kalau saya Bohong, bohong. iya. Padahal beliau mau berangkat ke masjid, mau sholat subuh. Hari berikutnya saya berbohong lagi. Sampah lagi itu. Sampah lagi saya. Loh. Sampai kok kayak timen Ya. Ya, karena memang kewajiban saya Buang sampah. sebagai pembantu yang berada di rumah itu kalau pagi itu harus bersih. Jadi meja ini harus rapi, lantai juga harus kita pel. Sedikit sampah pun tidak boleh. Iya. Nah, ternyata di situ ada dua, Pak. Satu saya bohong, kedua saya sudah diajarin disiplin oleh si
majikan saya. Oh. Singkat cerita, bolak-balik saya ketemu, saya tidak mampu mempertahankan kebohongan saya. Iya, iya, iya. Akhirnya saya ngaku, ya Bu, saya sebenarnya selama ini bohong sama Ibu. Loh, kamu ngapain tiap hari lari-lari gitu? Iya, iya, iya. Saya pengen jadi ABRI. Oh. Dulu TNI adalah ABRI. ABRI dulu Ya. sebelum TNI. Iya, iya, iya. Karena ABRI itu isinya dulu, ya kan ada TNI, darat, laut, udara, Dan polisi. kepolisian. Ya. Itu masih dalam Satu BRI, kesatuan. satu Hebat. kesatuan. Iya. Setelah itu dipanggil saya Oleh Ibu. oleh Keluarga. suaminya. Suaminya. Bohongnya sama Ibu, Iya. yang manggil suami. Ya, saya bohongnya sama ibu, dipanggil sama suami. Iya, iya, iya. Yang menjadi masalah saya, bahasa Indonesia belum lancar. Waduh, itu loh. Iya, iya, Loh, kan nggak mungkin saya campur-campur itu loh. Iya, iya, iya. Mau mencoba bahasa Indonesia, bahasa Indonesia belum lancar. Iya, 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 Itu iya. roh tuh. Ya, Iya, iya, iya. jawabannya enggak, Enggak. Mboten kepanggil. Kesimpulannya, beliau sampaikan begini. Kalau memang kamu mau masuk ABRI, saya bisa bantu kamu. Wow. Kejujuran melahirkan Kedisiplinan. Kebohongan dulu kali. Kebohongan dulu. Ya, kebohongan. Saya selesai bohongnya, jujur, baru saya mendapatkan Hasil. hasil. Singkat cerita, bertiga ini saya dikasih kesempatan untuk mendaftar di Kodam Jaya kalau sekarang. Kalau dulu namanya bukan Kodam Jaya. Kodam aja ya. Kodam. Iya. Setelah itu, ya kan, yang dua ini menyerah. Karena tidak ikut berbohong-bohong Karena apa tidak tadi itu. berbohong dia. Dia iya, menyerah. Iya. Iya, 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 iya. Waktunya dipanggil, dia nggak mau masuk. Panitia nyari-nyari, dia malah ngumpet. Tidak gentleman. Iya. Saya masuk, lolos. Oh, tiga-tiganya didaftarkan sebenarnya. Tiga-tiganya didaftarkan. Iya, iya. Jadi kalau saya boleh berterima kasih kepada beliau, ya kan, keluarga besar Pak Parino, bersyukur jelas kepada yang Maha Kuasa. Ini Pak Parino berperan Pak besar. Parino berperan besar di dalam hidup saya. Iya, karena sudah mengantarkan pendaftaran ke TNI ABRI. ABRI waktu itu. Nah, Iya, singkat iya. cerita, Iya. saya lulus, Iya. saudara saya yang dua pulang. Oh. Waduh. Anaknya Pak Le. Pulang, itu. anak Iya, Pak Le iya. itu pulang semua. Iya, 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 iya. Saya yang melanjutkan lanjut, pendidikan oke. sampai dengan selesai. Oh. Terus akhirnya jadi ABRI. Ya, jadilah saya ABRI. Ya. Nah, setelah menjadi ABRI, tugas di kedinasan mana itu? Yang pertama, saya masuk di Brigip Linut 17. Oke. Itu tempatnya di Cijantung 3. Nah, setelah saya berada di situ, selesai pendidikan ini, Iya, iya, iya. saya dipilih lagi. Saya masuk ke Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Oh. Itu tepatnya di Cilodong. Cilodong. Dulu masuknya Jawa Barat. Kalau Iya. sekarang provinsinya Jawa Barat, tapi kota Madianya ikut Depok untuk sekarang ini. Nah, disitulah saya mulai diajarin belajar lanjutan. Kalau dulu saya diajarin istilahnya angkanya 1, sekarang sudah meningkat jadi 2. Diajarin gitu. Iya, iya, iya. Nah, di tahun itu saya mengikuti kegiatan banyak hal. Salah satunya saya ceritakan dikit ini ya. Ya. Tahun 77 saya itu pernah menjadi pelari juara kecamatan. Oh. Tingkatannya SD, Iya, tahun iya, 77 iya, SD iya, itu. iya, SD. Iya, iya, iya. Maraton atau lari cepat, Pak? Lari maraton 5 kilo, Oh, 5 kilo bergu, iya, dan saya juara. Iya, iya, iya. Dari situ akhirnya saya meyakini bahwa oh ternyata fisik saya bagus. Iya, 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 iya. Di batalion saya mulai lagi Latihan lari. latihan lari lagi Iya, iya, sampai iya. akhirnya saya bisa ikut lari
bergabung sama atlet-atlet nasional. Iya. Adanya di Senayan. Dulu dibimbing, dibina oleh Pak Asro. Itu pelatih utama dulu untuk lari atlet. Zamannya siapa itu Pak? Mardi Lestari gitu Pak? Nah itu angkatan saya, Mahdi Lestari, Gatot, itu bareng-barengan saya. Top itu. Hanya- SEA Games Pak ya, Asian Games Pak ya Mardi hanya Lestari. beliau itu kan dari sipil, Ya. saya dari Pabri. BRI. Keren. Oke. Banyaklah pengalaman saya yang saya alami selama saya menjadi prajurit. Terus ketemu Pak Prabowo di mana itu Pak? Jadi ketika saya ketemu Pak Prabowo ceritanya istimewa lagi. Jadi pada saat saya tergabung di atletik, Ya. Pak Prabowo masuk menggantikan wakil komandan yang lama, wakil komandan batalion. Ya. Setelah beliau masuk, yang namanya wakil komandan kan mesti harus ada ajudan. Ya. Nah, dipilihlah ajudan. Dari satu batalion itu, masing-masing kompi mengeluarkan perwakilan satu orang. Setelah dikeluarkan satu orang, salah satunya adalah saya. Wah. Saya dikeluarkan perwakilan dari kompi Delta. Komandan kompinya waktu itu Letnan 1 Infantri Meris Wiryadi. Beliau aslinya dari Solo, beliau komandan kompi Delta. Nah, beliau sampaikan kepada saya, Gus, kamu mewakili kompi kita jangan bikin malu. Oh, siap, tidak komandan. Digabungkanlah dengan kompi Alfa, kompi Bravo, Cakra dan sebagainya. Gabung proses pemilihan ajudan. Terpilihlah saya. Yang memilih Pak Prabowo. Yang memilih seleksi dari perwira-perwira staf. Perwira staf. Oke. Nah, perwira staf setelah saya dinyatakan lolos, Ya. saya diantarkan ketemu Pak Prabowo Ya. oleh Pak Sugeng Raharjo. Pada saat itu beliau menjabat sebagai komandan peleton 1. Berarti beliau senior. Diantarkan, saya ketemu Pak Prabowo. Terus saya ditanya, kamu orang mana? Saya jawab, siap, saya orang Jawa Tengah, Purworejo. Beliau langsung sampaikan, kamu tetangga dengan saya. Iya, tetangga. Iya. Mas, tapi kan saya nggak mungkin tanya bapak orang mana. Iya aja ya. Siap, jawaban siap seperti itu. Itu. Nah, akhirnya karena saya itu masih tergabung di atletik, Ya. beliau sampaikan, kamu lanjutkan dulu semua kegiatanmu. Kalau kamu sudah selesai, baru kamu bantu saya. Kamu tanya sama seniormu. Nah, kebetulan ada senior saya juga yang sudah terpilih lebih dulu, tapi bukan melalui proses pemilihan bareng sama saya. Jadi wakil komandan yang dulu Punya ajudan. punya ajudan, wakil komandannya sudah pindah, Ditarik. beliau masuk langsung ditarik dari situ. Iya. Namanya Pak Suryono, aslinya dari Ngawi. Oke. Saya diperintahkan belajar sama beliau, belajarlah saya. Bagaimana Melayani menjadi komandan, seorang ajudan, ajudan, ya menyiapkan pakaian beliau, menyiapkan makan, dan seterusnya seperti itu. Waktu apa? Bapak bertemu Pak Prabowo pertama. Bapak sudah tahu sosok Pak Prabowo itu seperti apa? Bayangannya gimana itu? Saya hanya dengar namanya, ada wakil komandan batalion yang baru, tapi saya belum pernah lihat sosoknya. Sudah jadi mantu Pak? Sudah, Wah, beliau sudah itu kan jadi. pasti mantu nih Pak Soeharto kan gitu kan? Jadi sesekali saya melirik. Karena apa? Pada saat kita menghadap seorang pimpinan kan kita tidak boleh tengok kanan tengok kiri. Iya. Kita sikap sempurna dan pandangannya lurus Ke depan depan. ya. Yang saya lirik itu saya hanya mengatakan gini dalam hati saya, ini orang mana sebenarnya? Kok gagah sekali, Ganteng. ganteng, Dari gitu. bagus waktu itu kan. Iya. Nah, tapi begitu saya pikir-pikir, kayaknya orang kalah ganteng juga. Digeri wong Purworejo. Enggak,
Mas Agus ini dipilih karena ganteng. Karena ajudannya Pak Prabowo itu nggak ada yang nggak ganteng. Kan gitu kira-kira itu. Ya, ya akhirnya saya ikutin semua perintah dari beliau. Jadi begitu saya sudah selesai kegiatan, saya bergabung lagi, saya bantu sama beliau. Dari tahun 85, beliau menjabat sebagai wakil komandan batalion. Terus akhirnya beliau menjadi komandan batalion. Terus beliau menjadi kepala staf brigade, beliau menjadi komandan grup 3 Pusdikpasus, beliau menjadi wakil komandan jenderal Kopassus, terus menjadi komandan jenderal Kopassus. Setelah itu beliau menjadi panglima Kostrat. Ikut terus? Saya ikut terus. Padahal kan gonta-ganti kan harusnya kan, setiap jenjang itu kan biasanya ada pergantian. Ya betul, jadi ya saya kira mungkin saya tidak bisa menilai diri saya. Ya, yang prinsipnya bisa Mas Agus menilai ikut beliau. ya? Ya saya ikut. Tapi sering ganti nggak itu beberapa yang baru misalnya sebagai wadan kepala batalion misalnya? Iya. Kan ada yang baru lagi. Iya, ada yang baru. Tapi saya langsung dibawa terus sama beliau. Iya, makanya itu saya. Iya, jadi mulai dari beliau wakil komandan batalion sampai Pangkostrat. sampai beliau Pangkostrat, saya dibawa terus. Oh, yang lainnya ganti-ganti ya. Ya. Cocok. Paling cocok, paling ganteng Cocok. di zamannya. Cocok. Iya. Nah, terus berarti setelah itu Pak Prabowo habis itu kan melanglang buana lah, kita Iya, tahu semua. iya. Apa sosok yang paling berkesan dari seorang Prabowo, bukan seorang jenderal nih, seorang Prabowo Subianto terhadap seorang Agus, bukan sebagai adisi atau sebagai apapun terserah. Kesan pribadi. Ya, tapi mau izin dulu Ji, Pak. Ji. Saya minum dulu lah. Oh iya harus, monggo silakan. Disuruh minum Pemilu, dari tadi. pembicara minum Dulu. Jadi kalau saya ditanya bagaimana sosok beliau, Ya. yang pertama saya akan berbicara tentang diri saya. Iya. Kurang lebih sekitar 10 atau sampai dengan 13 tahun ya, kalau dari tahun 85 sampai tahun 98, kurang lebih sekitar antara 10-13 tahun itu. Ya. 14 tahun. Ya. Kalau saya ikut terus, berarti kan beliau menilai saya. Ya. Saya masih layak untuk menjadi pembantu beliau. Nah, kalau seandainya beliau mau mengganti saya, lebih dari bisa. Iya. Itu hak prerogatif Iya, beliau. ini orang nggak bisa dipakai misalnya ya. Luar Artinya biasa, saya luar mengatakan biasa. bahwa mungkin beliau menturut sertakan saya dari mulai tahun 85 sampai dengan tahun 98. Iya. Yang pertama mungkin beliau melihat kinerja saya. Yang kedua ada kesempatan di tahun 91 beliau sempat singgah ke rumah saya di Purworejo. Oh. Sampai ke Purworejo. Sampai ke Purworejo. Iya. Beliau waktu itu masih menjabat sebagai komandan batalion dengan pangkat letnan kolonel. Oh, letnan kolonel. Ya, Iya. beliau datang ke tempat saya. Ada yang menarik ini. Iya, Pak Yadi. Nah, yang menariknya ini, beliau orangnya berterus terang. Beliau kalau menyampaikan A ya A, nggak ada rekayasa. Singkat cerita, ketika beliau datang ke rumah saya, beliau didampingi oleh Pak Meres Wiryadi, komandan Kobi saya. Iya. Jadi bertiga saya, Pak Prabowo, Pak Meres, saya. Setelah di rumah saya, itu waktunya bukan sebentar, lama sekali. Karena ada proses kakak saya harus menjemput bapak saya yang lagi ke kebun. Kalau di tempat saya namanya ngalas, ngalas kan gitu kan. Itu jaraknya bukan sedikit, jaraknya 5 pengen kilo. ketemu bapak? Bukan, ya kan nggak mungkin lah. Iya, tuan rumah nggak ada. Ada seorang pejabat datang ke rumah saya, terus bapak saya nggak ada. Ya, dijemputlah sama kakak saya bolak-balik, kakak saya menjemput berarti kan 10 kilo itu. Iya. Nah kalau 10 kilo jalannya prajurit ya 2 jam kan itu. Iya. Nah Pak Prabowo masih nunggu di situ. Setelah sudah lengkap semua, kakak saya
sama bapak saya. Beliau tanya begini sama bapak saya. Pak, saya mau nanya, Agus ini bener anak bapak? Pertanyaannya sama. Pertanyaannya begitu. Iya, itu kesan luar biasa. Iya. Loh, dijawab sama bapak saya, iya bener anak saya. Ini kamu siapa? Saya kakak yang pertama, kamu kedua, kamu ketiga, kamu keempat. Oke, saya mau kasih tahu, Agus itu kalau di Jakarta gayanya kayak orang kaya. Gitu. Nggak taunya gitu loh. Dia anak orang miskin. Iya. Oh, sama begitu. Ya, coba sekarang kita bayangkan, kita analisa ya. Seorang Prabowo Subianto datang ke rumah anak buahnya Ya. sampai menyampaikan apa yang terjadi di situ. Oh iya. Dan memang saya miskin kok. Iya. Apalagi dengan ukuran Iya, seorang kan? Prabowo ya, anak mantu presiden dan sebagainya. Saya tidak menyangka kalau Agus anak orang miskin. Iya. Artinya itu sebuah kejujuran. Iya. Jadi penilaiannya sudah dua. Ya. Yang pertama saya dibawa terus menerus. Iya. Mungkin karena beliau melihat, kasihan banget ya anak orang miskin kan gitu. Iya. Kira-kira kan begitu kan. Iya. Nah, tetapi kata miskin itu lantas saya tanggapi bukan menjadi sesuatu yang saya harus rendah. Iya. Tapi justru menjadi motivasi saya. Iya. Artinya seorang Prabowo Subianto berkata jujur. Iya. Sehingga saya sebagai anak yang dikatakan anak orang miskin harus berupaya supaya kata miskin ini tiada. Iya. Paling tidak jangan gaya kaya doang, karena ada gaya kaya. Nah, Kenapa gayanya kayak gaya orang orang kaya. kaya tapi nggak memperhatikan orang tua? Nah. Itu jangan-jangan. Iya. Akhirnya itulah yang menjadi motivasi saya. Saya tetap mengikuti perintah beliau. Saya hanya berpikir apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo dengan kejujurannya, maka saya harus jawab. Ya. 5 tahun kemudian, berarti tahun 90, Ya. saya membuat rumah. Sekalipun rumah itu tidak selesai dalam satu kali. Ya. Nyicil lah ya Pak ya. Nyicil. Ya. Dan beliau zaman itu membantu saya membelikan semen. Ini di kampung kan ceritanya kan, rumah di kampung kan? Sudah di Jakarta. Bukan yang dibangun. Yang saya bangun di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Iya. Jadi beliau ngasih semen saya itu 250 sak. Ya rampung Ya serumah. rampung lho, Pak. Kabeh. Serumah rampung clear. Modalnya tenaga karo krikil, wis ra cetha. Iya. Jadi kalau ditanya tadi, bagaimana sosok Prabowo? Di hati saya bukan di mata loh. Iya, hati. Kalau di mata saya bisa bohong. Iya. Tapi kalau di hati saya Iya, nggak bisa bohong iya, karena iya, saya iya. merasakan kan. gitu. Iya. Beliau sangat baik, sangat baik. Sangat perhatian terhadap anak buah. Betul. Iya toh. Iya. Iya, apalagi dia sampai rumah yang nggak punya rumah istilahnya, apalagi itu sudah ada di kampung ya tadi. Bangun rumah itu sudah lihat di kampung. Sudah lihat keadaan rumah. Yang orang miskin tadi. Orang miskin tadi itu. Iya. Itu kayak ke rumah. Iya. Nah, Enggak, beliau mau bikin rumah. Iya. Ya. Pak Prabowo langsung bantu. Iya. Ya, itu pribadi saya. Iya. Sekarang bagaimana kebaikan Pak Prabowo kala itu secara umum? Ya, terhadap seluruh prajurit keseluruhan. Iya. Boleh dicek sampai dengan hari ini rumah yang beliau bangun masih berdiri tegak Oh. dan ditempati oleh para perwira dari Divisi Infanteri 1 dan perwira dari Batalion 328 di saat beliau dulu menjabat di situ. Sampai dengan hari ini. Sampai sekarang masih Sampai dipakai. sekarang rumah itu dipakai. Jadi pada saat beliau masuk menjadi wakil komandan dulu itu, batalion itu kekuatannya hanya di angka 60% prajurit yang tinggal di dalam. Yang 40% tuh prajuritnya tinggal di luar. Kos. Ya. Nah, jadi lucu, aneh, dan serasa tidak masuk akal. Tapi memang situasinya kayak begitu pada itu. Iya. Iya. Wah, kalau Prit aja tuh masih mending.
Jadi pakai mobil Land Rover, propos teriak-teriak. Anggota Batalion Infanteri Lintas Udara 328 merapat ke jalan. Waduh, Ciloko. Merapat ke jalan, dijemputin sama truk, dibawa masuk ke asrama. Aduh. Setiap hari Iya, seperti itu. Nah, Pak Prabowo kala itu kebetulan mengajak saya. Ngajak saya bertemu dengan orang tuanya. Dengan Pak Mitro. Beliau ditanya, apa Pak? Ya Papi, batalion belum ada rumahnya. Kamu ngomong sama Mami gitu. Padahal sebetulnya itu bukan tanggung jawabnya beliau kan? Bukan tanggung jawab. Harusnya tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara. Iya. Akhirnya dari Pak Mitro, Pak Prabowo nemui Bu Mitro. Pada saat ngomong yang saya dengar itu, pembicaraan beliau awal itu saya masih dengar. Iya. Saya masih lirik-lirik saya kuping itu. Iya. Intinya Pak Prabowo minta uang untuk membangun perumahan prajurit. Itu ceritanya kan. Iya. Nah, singkat cerita nih, dikasihlah uang di dalam kardus. Di kardus. Saya bawa, saya kan nggak ngerti. Iya. Pikiran saya mungkin Pak Prabowo dikasih buku atau koran kan gitu kan. Iya. Saya bawalah, saya masuk ke mobil, sampailah ke rumah dinas Pak Prabowo. Terus akhirnya beliau sampaikan, Gus, siap, saya bilang. Itu kamu buka. Oh siap. Saya buka. Ternyata isinya uang. Tahu gitu? Kalau gitu, Iya. ya tapi kan nggak mungkin. Iyalah. Urawan. Disiplin. Karena Nggak dulu mungkin. sudah pernah berbohong dan udah tobat dan Iya. Nah akhirnya menggunakan HT, saya mengundang atas perintah beliau ya, masing-masing komandan kompi. Komandan kompi dari mulai kompi Alfa sampai kompi Markas, semua datang, terus ditanya satu persatu sama beliau. Di wilayah kompi kamu yang masih ada tanah nganggur, kompinya siapa? Pak Meris lagi angkat tangan, siap. Di depan kompi saya masih ada tanah kosong. Ada berapa meter? Siap, kurang lebih 1 hektar. Nah, terus satu lagi, komandan kompi Markas, Pak Petrus. Siap, tempat saya juga kosong. Berdekatan nggak? Siap, nyambung. Besok paginya bersama-sama dengan para komandan kompi itu, ya kan, Pak Prabowo perintahkan saya, Gus, ambil bambu, siap. Bambu masih bulat atau dipecah-pecah? Bambunya nggak pecah-pecah. Saya ambil sangkur, saya pecah-pecah. Dia sampaikan, oh patok sini, saya patok. Patok sana, patok. Singkat cerita, uang yang tadi malam saya gotong-gotong itu ternyata buat beli material. Langsung bikin rumah. Hari itu juga. Hari itu juga sehingga prajurit yang 40% tinggal di luar itu semuanya masuk ke asrama. Yang sampai hari ini masih Yang dipakai. sampai hari ini masih dipakai oleh para perwira, bahkan perwira-perwira yang memakai rumah yang Pak Prabowo Bangun. buat pada saat itu sekarang sudah pada jadi jenderal. Luar biasa. Iya. Top. Tuh. Iya. Itu kalau ditanya bagaimana Pak Prabowo. Ya, itu kesan luar biasa dari sosok Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Jadi kita terlepas dari kedinasan, terlepas Ya. kita ngomong pribadi. Betul. Kalau kedinasan, pangkat tahu, semua orang tahu. Ya. Semua orang tahu. Saya ingin sosok-sosok yang berkesan Ya. buat seorang Prabowo, kesannya seorang Agus berkesan terhadap Prabowo kan gitu ya. Nah, ini luar biasa ceritanya dan ini sangat dipahami. Nah, sampai sekarang hubungannya sama Prabowo gimana? Ya, sebelum saya menjawab cerita hubungan saya dengan Pak Prabowo bagaimana, saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, barangkali diizinkan ya. Ya. Yang pertama begini, yakini bahwa siapapun yang
dipilih untuk menjadi pemimpin, Ya. itu pilihan Sang Pencipta. Ya. Ya, Nah, garis itu Tuhan. yang Sudah harus kita garis pahami tangan. ya. Ya. Faktanya apa? Pak Prabowo itu mencalonkan untuk menjadi kepala negara bukan yang pertama kali. Iya. Sekali wakil Ya, presiden. sekali wakil presiden kalah, Nah, 2 kali presiden. 2 kali kalah, Ya. 3 kali kalah, dan sekarang Menang. beliau dipercaya oleh Yang Maha Kuasa. Tuhan Prosesnya, dan rakyat. ya kan? Prosesnya rakyat yang memilih. Iya. Jadi saya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, nggak usah saling menghujat, Ya. ya kan? Ya. Sudah terima apa adanya, yakini bahwa Pak Prabowo ke depan akan melanjutkan kinerja Pak Jokowi, Ya. ya. Dan jangan ada pemikiran nanti Pak Prabowo seorang otoriter. Ya. Di depan tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar bahwa Ya. Pak Prabowo ini orang yang baik, Ya. ya, orang yang lugas. Perhatian sama anak buah. Nah, perhatian sama anak orang buah. Orang yang dibilang apa? Miskin tadi. Ya. Dan saya menyampaikan ini tidak ada tendensi apapun. Ya. Karena memang itu fakta. Iya. Jadi sekali lagi pada seluruh masyarakat Indonesia, saya mohon kita berdoa bersama agar Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 Ya. di tahun 2024 sampai 2029 berjalan sesuai dengan aturan, ya kan? Ya. Kalau memang masih ada yang tidak meyakini bahwa Pak Prabowo ini orang yang tidak baik, monggo saya terbuka. Ya. Ya. Siapa saja boleh memanggil saya. Ya. Siapa saja boleh konfirmasi kepada saya. Karena saya turut serta sama beliau cukup lama. Ya. Jadi sekali lagi saya tidak ada tendensi apapun. Ya. Jangan-jangan kamu cerita begini biar dapat jabatan, nggak ada urusan dengan jabatan itu. Ya. Karena Bapak sudah dekat. Ya. Kan gitu. Betul. Tidak usah lagi didekat-dekatkan. Nggak usah promosi diri. Iya, nggak usah didekat-dekatkan karena sudah dekat gitu loh, Pak. Gitu. Intinya kan begitu. Hubungannya gimana sama saya? Ya, hubungan saya dengan beliau baik. Artinya baik begini. Kata bahasa baik tergantung siapa yang memaknai dan siapa yang menerima. Ya. Saya contohkan begini. Ketika beliau bertemu dengan saya, beliau selalu tanya, anakmu sehat, Gus? Ini baik atau buruk? Ya. Ya, baik. Ya. Iya. Saya jawab, siap sehat. Sudah pada lulus sekolah, siap tinggal 1. Sarjana enggak? Siap yang 3 sarjana. Yang 1 masih SMP. Iya. Saya sebagai orang yang dekat dengan beliau, tidak perlu diberikan sesuatu oleh Ya. beliau, ditanya itu saja. Wow. Saya atensi. Iya. Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang bukan hanya sekedar basa-basi ya. Betul. Tapi nanyanya udah ke anak. Kalau ya kabarnya sehat itu kan cuma ini, tapi ya. yang ditanya udah anak. Gitu. betul. Ya. Anakmu gimana, sekolahnya di mana, Iya. kan gitu. Iya. Membuka ruang untuk dibantu. Pak Prabowo kan 98 sudah tidak di militer, Iya, tapi masih aktif. Betul. Habis itu menjadi wapres. iya. Masih aktif nggak waktu wapres kan bahwa Mas Agus masih dampingi kan? Calon Calon Iya. wakil presiden. Iya. Jadi ceritanya begini. Sebenarnya saya menjadi prajurit itu masih sampai dengan tahun 2025. Ya. 2020. 2025. Oh, seharusnya belum pensiun Seharusnya. Ya, Oke, seharusnya. Oke. Saya bukan dipecat, Iya. tetapi saya mengundurkan diri. Oh. Saya mengundurkan diri dan saya mendapat surat keputusan dari Panglima TNI bahwa tertanggal 31 Juni 2012 resmi permohonan saya diketok palu, ditandatangani oleh Panglima, saya mundur dari kedinasan. Pensiun dini. Pensiun dini. Karena masih berada di sekitar Pak Prabowo. Ya. Kalau dinas kan tidak bisa, Betul. kira-kira kayak gitu ya. Jadi Iya. apa barangkali mungkin teorinya teori timbal balik ya. Iya. Beliau membesarkan saya Ya. dan saya kembali harus mendukung beliau. Tapi Ya. bukan karena beliau
mau nyalon wakil presiden atau Ya. presiden lantas saya harus iya. berhenti. Iya. Kan itu. Terlepas dari itu masih melekat lah istilahnya. Ya. Rasa itu belum hilang, Pak ya. Rasa itu tidak hilang dan Tidak hilang. Kecocokan, ini Ya. kecocokan. Jadi bagaimanapun karena Pak Prabowo juga cocok, Ya. pengabdian beliau harus lebih cocok, ketulusan bukan saja sehingga harus melepaskan jabatan di militer, harus keluar dari ABRI, harus keluar dari kedinasan apabila Ya. tetap ingin melekat di Pak Prabowo Ya. sebagai asisten atau tetap sebagai ajudan apapun istilahnya. Kira-kira seperti itu. Iya. Yang lebih sangat terhormat lagi tahun 2020. Diawali 2018. Ya. Akhir masuk 19 sampai dengan 20. Saya menghadap beliau, saya sampaikan, "Pak, mohon izin. Saya besok tahun 2020 mau ikut berkompetisi mencalonkan sebagai kepala daerah." Iya. Beliau lantas tanya gini, "Kamu menyalonkan apa kepala daerah?" Saya jawab, "Siap. Saya ingin mencalonkan kepala daerah bupati di kabupaten tanah kelahiran saya, Purworejo. di Purworejo." Iya. Nah, saya sampaikan sama beliau, bila Bapak berkenan, saya mohon izin untuk menggunakan Partai Gerindra sebagai kendaraan saya untuk mendaftar di KPU. Beliau jawab, "Saya izinkan kamu. Tapi ingat satu hal, bahwa memimpin itu ada kata kunci. Kata kunci yang pertama, niat mau memimpin. Bicara memimpin berarti kan mengayomi, melindungi. Ya kan? Ya. Yang kedua, kamu jangan sekali-kali memakan uang rakyat. Kamu mantan anggota TNI. Ya. Kamu tahu 8 wajib TNI. Coba kamu sebutkan sampai 4. 8, Iya. saya diperintahkan menyebutkan sampai 4. Iya. Ya kalau saya nggak salah, saya masih ingat lah gitu. Iya. 1, bersikap ramah tamah terhadap rakyat. 2, bersikap sopan santun terhadap rakyat. 3, menjunjung tinggi kehormatan wanita. 4, menjaga kehormatan diri di muka umum. Itu yang beliau pesankan sama saya. Iya. Jadi jangan sampai kamu korupsi, kamu makan uang rakyat. Singkat cerita, kompetisi pun dimulai. Ya. 9 Desember 2020. Ya. KPU membuka TPS. Jam 8 pagi dibuka, jam 1 siang ditutup. Bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, saya belum diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang bupati di Kabupaten Purworejo. Suaranya masih Kurang Kurang suara. Suara. ya. Ya mungkin lainnya sebelum kita ini, sosok Prabowo adalah orang yang sangat memilih atensi terhadap anak buahnya. Cuma satu ya sebelum kita mengurai itu, jenengan sekarang dikasih jabatan apa sama Prabowo? Perusahaan berapa yang dikelola oleh Mas Agus? Loh ini terus terang kocok dewe. Aku ya ben melu bro. Perusahaannya banyak Pak Prabowo kan. Banyak perusahaan di Kemhan. Enggak, kita pengen tanya. Iya. Posisi apa di perusahaan besar Pak Prabowo? Ini mau bohong atau enggak? Bener no. Siapa tahu kita ikut. Jadi begini. Pak Prabowo kan punya Ya. perusahaan banyak perusahaan karena Ya, Sekarang Skillnya udah banyak. bukan ABRI lagi. ya. Saya kira mungkin seluruh masyarakat Indonesia tahu, Ya. paham bahwa selain Pak Prabowo memang terpilih menjadi presiden, beliau memang sebagai pengusaha. Betul. Ya. Keluarganya juga. Ya, beliau adalah keluarga pengusaha dan bapaknya kan Ya. begawan ekonomi Begawan ya. ekonomi. Kakeknya. Kakeknya juga. Bukan cuma bapak, Iya, kakeknya, kakeknya Pak juga Margono, begitu. Bank Nasional Ya, Indonesia. ya. BNI pendiri. Bankers pertama top di Indonesia. Jadi
pertanyaan ini mungkin membuat teman-teman saya yang pernah juga bersama-sama dengan Pak Prabowo menjadi iri. Iya. Karena pertanyaannya oleh jabatan apa kan itu, Pak? Harus. Ini harus dijawab dengan kejujuran. Iya. Dalam prinsip saya, ya kan, saya akan mengerjakan. Artinya prinsip saya, Iya. prinsip saya secara umum ya. Ya. Yang kedua prinsip saya kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak memberikan apapun kepada saya Oke. dalam hal jabatan di perusahaan beliau. Karena saya berprinsip, ketika Pak Prabowo tidak memberikan itu kepada saya, Ya. Pak Prabowo sudah punya penilaian sendiri. Kalau kamu saya kasih jabatan komisaris, kalau kamu saya kasih jabatan HRD, Direktur. kalau kamu saya kasih jabatan direktur, Oke. ilmumu nggak cukup, Iya. sehingga saya tidak berikan itu kepada kamu. Oh. Itu kira-kiranya begitu. Jadi sampai dengan hari ini saya tidak memiliki jabatan apapun dari semua perusahaan Pak Prabowo yang di dalam dan di luar negeri. Oh gitu. Sekalipun demikian, saya sebagai anak bangsa yang pernah dididik, dibesarkan oleh beliau, sampai kapanpun, ya sampai kapanpun, sampai titik darah saya penghabisan, saya akan tetap setia kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo. Luar biasa yo. Keren yo. Jadi intinya adalah Prabowo Subianto adalah seorang tokoh dan kita melihat sisi-sisi kesan-kesan dari seorang ajudan Prabowo. Nah, ini apa? Satu lagi. 3 kali kalah. Iya. Yang keempat ini akhirnya menang. Pergulatan batinnya beliau sampean tahu nggak? Waktu kalah, terus kok bisa berani maju lagi? Itu bukan hal yang mudah itu, Pak. Ya, jadi saya kira begini ya. Beliau ini kan seorang prajurit. Bila seorang prajurit, pasti seorang patriot. Ya. Bila seorang patriot, pasti ya seorang yang sudah siap luar dalam. Seorang kesatria itu pantang menyerah, pantang mundur bila cita-citanya belum tercapai. Jadi kalau berbicara kalah 3 kali, kalah 4 kali, lantas beliau sedih, beliau murung, tidak pernah saya lihat. Arti pejuang. Beliau pejuang sejati. Ya. Beliau selalu mengajarkan kepada orang-orang terdekat dan kepada seluruh prajurit-prajurit di saat beliau menjadi menhan, di saat beliau menjadi panglima, memang luar biasa. Beliau seorang motivator. Ya. Beliau seorang leader dan beliau seorang yang pantang menyerah. Ya. Prajuritnya melekat sampai dengan hari ini, jiwa kesatrianya tidak pernah luntur. Ya, kita kira kita paham betul kembali lagi bahwa Prabowo Subianto adalah panutan kita bersama. Pantang menyerah dalam mencapai cita-cita, bahwa 4 kali bertarung dan kemudian menang karena cita-cita beliau adalah ingin mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Kejayaan Indonesia, Indonesia Raya adalah cita-cita bersama yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bersama-sama untuk Indonesia maju bersama Prabowo Subianto. Kita dukung terus Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo. Menurut Pak Agustinus pasti oke kan? Pasti oke, dan saya meyakini beliau orang yang penuh perhitungan. Segala sesuatunya beliau pertimbangkan dulu. Dan saya sebagai saksi sejarah, beliau akan bertanya kepada siapa saja yang menurut beliau itu bisa menjawab dan bisa memberikan solusi. Jadi beliau akan bertanya kepada saya, akan bertanya kepada kita semua, kalau menurut beliau bahwa kita bisa mencarikan solusi. Dan beliau tidak pernah memandang orang kecil, orang menengah, orang besar. Kalau memang menurut beliau saya harus tanya kepada mereka, Pak Prabowo tidak akan pernah segan-segan seperti itu. Intinya Pak Prabowo adalah seorang pendengar yang baik,
Ya. Pendengar dari semua, bukan siapa yang ngomong, tapi bagaimana suara rakyat. Itulah yang akan didengar oleh Pak Prabowo. Dan kalau itu memang untuk kepentingan nasional, maka Pak Prabowo akan menganggap itulah info yang paling valid. Terima kasih. Meja makan Sampai jumpa. selanjutnya. Terima kasih.